Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Ramdan Nasution, MPM 2301 10004. Produksi Fakultas Hukum semester 2. Dosen pengampun Ibnu Said Munte STM Kom. Dampak positif dan negatif dari transformasi teknologi informasi di era industri 4.0 terdapat lang- lapangan kerja dan kualitas hidup manusia cukup efisienkan. Berikut adalah ringkasan dari beberapa dampak tersebut. Dampak positif, peningkatan kualitas hidup. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan peningkatan kualitas hidup melalui perbaikan produk dan lainnya. Efisien pekerjaan, oto dan kecerdasan buatan AI membantu mempercepat pekerjaan manusia, mengurangi kesalahan dan meningkatkan produktivitas. Penguatan peluang kerja baru. Perkembangan teknologi menciptakan peluang baru dalam dunia kerja, termasuk pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi informasi dan analisis data. Dampak negatif, pengangguran teknologi. Maraknya penggunaan teknologi otomasi dapat menyebabkan lapangan pekerjaan menyempit karena mesin menggantikan tenaga manusia. Selanjutnya, kesenjangan keterampilan. Tantangan dalam penyelenggaraan keterampilan bekerja dengan perubahan yang sedang terjadi yang dapat meningkatkan masalah pengangguran. Kualitas SDM, negara yang belum maju menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas angkatan tenaga kerja untuk bersaing di era digital. Selanjutnya, pemerintahan dan lembaga terkait memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan transformasi teknologi di era industri 4.0. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Transformasi organisasi pemerintah. Pemerintah harus melakukan transformasi organisasi untuk menjadi lebih responsif terhadap perubahan yang cepat akibat penentasi teknologi induktif seperti Internet of the Things, Big Data, otomasi, robotika, dan kecerdasan buatan. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dengan meningkatkan ketutupan akuntabilitas dan transparansi. Pemerintahan perlu mengadopsi desain organisasi yang baru yang mendukung paradigma ini. Penerapan ego-referensi memanfaatkan perkembangan IT untuk mencepatkan penerapan ego-governance yang mencakup digitalisasi data dan informasi seperti e-budgeting, e-project planning, dan sistem lainnya. Selanjutnya, 10 langkah prioritas nasional. Pemerintah Indonesia telah menetapkan 10 langkah prioritas nasional yang mencakup perbaikan aliran barang dan material, mendesain ulang zona industri, mengadopsi standar keberlanjutan, memperdayakan UMKM, dan membangun infrastruktur digital nasional. Pusat Informasi Nasional mengembangkan cetak biru Pusat Inovasi Nasional, mempersiapkan percontohan pusat inovasi dan mengoptimalkan regulasi terkait termasuk perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan insentif fiskal untuk mencepat kolaborasi lintas sektor. Tata loka pemerintahan yang tepat, adopsi tata lokal proses kebijakan dan transformasi internal memerintah dan sesuai dengan kebutuhan baru yang muncul dari perubahan teknologi. Dengan langkah-langkah ini, pemerintahan lembaga terkait dapat berperan aktif dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat transformasi teknologi di era industri 4.0, memastikan bahwa transisi ke era baru ini berjalan lancar dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, teknologi informasi dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan interaksi sosial dan memperkuat hubungan antar individu dalam masyarakat 5.0 dengan berbagai cara. 1. Meningkatkan konektivitas dengan memperluas akses internet dan
konektivitas lebih banyak. Orang dapat terhubung, terutama mereka yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan fisik. 2. Platform komunikasi, penggunaan media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform komunikasi lainnya memungkinkan orang untuk berinteraksi dan berkolaborasi tanpa batas geografis. 3. Pendidikan dan pelatihan online, teknologi e-learning dan khusus online memperluas akses pendidikan dan pelatihan yang sangat penting untuk influensi sosial. Yang 4. Layanan publik digital. Pemerintahan dapat menggunakan teknologi informasi untuk menyediakan layanan publik yang lebih efisien dan inklusif seperti e-government dan kesehatan digital. 5. Teknologi digital. Platform online untuk jual beli dan layanan ojek online telah membantu meningkatkan efektivitas ekonomi dengan memberikan lebih banyak peluang pekerjaan dan akses ke barang dan jasa. 6. Teknologi inklusif. Mengembangkan teknologi untuk inklusif seperti aplikasi yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, membantu memastikan bahwa semua individu dapat memanfaatkan teknologi informasi. 7. Analitik data. Penggunaan data analitis membantu dalam memahami kebutuhan dan perilaku masyarakat yang dapat mengarah pada pengambilan keputusan dan kebijakan yang lebih arah untuk inklusi sosial. Dengan mengadopsi dan menerapkan teknologi informasi secara luas, masyarakat 5.0 dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan memperkuat hubungan antar individu, memastikan bahwa setiap orang dapat beraktivitas penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Selanjutnya, pendidikan etika. Penting bagi dosen dan pendidik untuk mengajarkan etika penggunaan teknologi kepada mahasiswa serta memastikan bahwa materi yang diajarkan mencakup dampak sosial dan teknologi. Peran orang tua harus mengawasi dan membimbing anak-anak dalam menggunakan teknologi agar mereka dapat tumbuh menjadi bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab dan etis. Implementasi sosial. Perubahan dalam cara berkomunikasi, bekerja, dan pelajaran yang membentuk kembali struktur sosial masyarakat sehingga memahami yang mendalam tentang etika dalam interaksi manusia menjadi kunci. Dampak lingkungan. Pertumbuhan teknologi informasi juga mendapat pada lingkungan melalui penggunaan energi, pengelolaan limbah, elektronik, dan faktor lainnya yang perlu dipertimbangkan. Mempertahankan aspek-aspek etis ini akan membantu dalam menciptakan masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif dan era socialitis 5.0. Selanjutnya dalam implementasi teknologi informasi di era sosiatif 5.0, beberapa implementasi etis dan perlu dipertimbangkan. Non-diskriminasi, memastikan bahwa algoritma dan sistem AI tidak mendiskriminasi berdasarkan ras, gender, ataupun faktor lainnya. Privasi dan keamanan data, melindungi data pribadi dan keamanan informasi harus menjadi prioritas utama dalam menggunakan cloud dan teknologi serupa. Tanggung jawab sosial, setiap individu harus mempertimbangkan dampak tindakan mereka terdapat masyarakat yang lebih luas, terutama dalam konteks yang terhubung secara digital. Selanjutnya, komputer dalam dilapisikan berdasarkan berbagai metrika, termasuk ukuran fungsi dan arsitektur prosesnya. Berikut ada ringkasan dari klasifikasi tersebut. Berdasarkan ukuran, superkomputer ini adalah komputer dengan kemampuan memproses data yang sangat tinggi. Biasanya digunakan untuk tugas-tugas memperlakukan perhitungan monomer kompleksi seperti ramalan cuaca dan simulasi nuklir. Komputer mainframe. Komputer ini mampu menangani volume data yang besar dan cepat, sering digunakan oleh instruksi besar seperti
pemerintahan, dan bank. Komputer mini lebih kecil dari mainframe. Komputer mini sering digunakan di universitas dalam lembaga penelitian ilmiah. Komputer mikro dikenal juga sebagai PC, personal computer. Ini adalah jenis komputer yang paling umum digunakan secara pribadi. Komputer workstation biasanya memiliki efisiensi yang lebih tinggi dari PC. Bisa digunakan untuk aplikasi teknik atau ilmiah yang perlu memperlakukan lebih banyak daya komunikasi. Selanjutnya komputer service digunakan untuk mengolah server digunakan untuk mengolah jaringan dan menyediakan komputer daya kepada komputer lain dalam jarak jaringan tersebut. Selanjutnya berdasarkan fungsi komputer pribadi untuk menggunakan sehari-hari seperti pengolahan kata, internet, dan multimedia. Komputer bisnis digunakan dalam lingkungan bisnis untuk aplikasi seperti basis data, pengolahan transaksi, dan manajemen sumber daya. Komputer induksi digunakan dalam pendidikan untuk mengajar dan belajar. Komputer ilmiah digunakan untuk meneliti ilmiah yang memerlukan perhitungan kompleks dan analisis data. Selanjutnya berdasarkan arsitektur prosesor. Arsitektur von Neumann memiliki desain di mana unit prosesor dan memori berbagi bus yang lama untuk data dan instruksi. Arsitektur Farad memisahkan penyimpanan dan jalur sinyal untuk instruksi dan data, memungkinkan transfer server bersamaan dan meningkatkan kecepatan. Arsitektur supranuclear dapat menjalankan lebih dari satu instruksi per siklus clock dengan memiliki beberapa unit seleksi. Arsitektur Very Long Instruction Word memungkinkan komputer untuk melakukan banyak observasi dan suatu instruksi dengan menggunakan instruksi yang sangat panjang. Kualifikasi ini membantu dalam memahami jenis komputer yang paling sesuai untuk kebutuhan tertentu, serta memahami bagaimana berbagai jenis komputer dirancang untuk tugas-tugas khusus. Selanjutnya, perkembangan teknologi semikonduktor memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap evaluasi dan kinerja komputer modern. Berikut adalah beberapa cara di mana teknologi semikonduktor telah mempengaruhi komputer. Miniaturisasi transistor semikonduktor memungkinkan komputer untuk mengecil dalam ukuran. Ini berarti bahwa komputer yang dulunya memakan ruang sebesar ruangan bisa muat di atas meja atau bahkan digenggam tangan. Efisiensi energi. Semikonduktor menggantikan tabung vakum yang tidak efisien dan panas, menghasilkan komputer yang lebih hemat energi dan mengurangi biaya operasional. Kecepatan dan kinerja. Dengan semikonduktor, komputer dapat menjalankan instruksi lebih cepat, meningkatkan kecepatan pemrosesan dan kinerja secara keseluruhan. Selanjutnya, keandalan komputer semikonduktor lebih andal daripada pendahulunya karena transistor semikonduktor lebih tahan lama dan memiliki tingkat kegagalan yang lebih rendah. Kemampuan komputasi meningkatkan kemampuan komputasi memungkinkan komputer untuk menahan aplikasi yang lebih kompleks dan data yang lebih besar, yang penting untuk kemajuan ilmu, pengetahuan, dan bisnis. Aksesibilitas, penurunan biaya produksi semikonduktor telah membuat komputer lebih terjangkau dan dapat diakses oleh lebih banyak orang dan bisnis. Inovasi teknologi semikonduktor terus berkembang, mendorong inovasi dalam desain komputer dan membuka jalan bagi energi perangkat baru yang lebih canggih. Secara keseluruhan, teknologi semikonduktor telah menjadi kunci dalam transformasi komputer dari mesin besar dan mahal menjadi perangkat pribadi yang kuat dan omnipresent yang kita andalkan setiap hari. Salah satu contoh studi kasus tentang perangkat lunak yang mendukung sistem hukum adalah Legal Class
Manajemen Sistem LCMS. Satu LCMS adalah sistem yang dirancang untuk membantu profesional hukum dalam mengelola kasus hukum dengan lebih efisien dan efektif. Berikut adalah beberapa cara LCMS meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam proses hukum. Menyederhanakan alur kerja. LCMS menyediakan platform terpadu untuk menyimpan, pengorganisir, dan berbagai dokumen hukum. Ini mengurangi kebutuhan akan pencarian manual, mempercepat akses terhadap informasi penting, dan menghilangkan risiko kehilangan dokumen. Pemantauan tenggat waktu yang lebih efisien dengan fitur penjadwalan dan kalender. LCMS membantu tim hukum mengolah tantangan waktu dengan lebih efisien, meningkatkan otomatis dan efisiensi jadwal, membantu mencegah kelainan, dan memastikan ketetapan waktu. Komunikasi yang digital. LCMS meningkatkan komunikasi internal dan eksternal tim hukum dalam mengkolaborasikan secara real-time berbagai pembaruan dan perkomunikasi dengan klien melalui platform yang terintegrasi yang membantu mengurangi kesalahan pahaman dan meningkatkan transformasi. Dengan demikian, LCMS berkontribusi signifikan dalam meningkatkan efisien dan keamanan proses hukum dengan menyediakan alur kerja, memantau tenggat waktu dengan lebih baik, yang membuat komunikasi antar semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, berbagai jenis perangkat lunak yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari demikian fungsi yang beragam dan penting untuk berbagai aktivitas. Berikut adalah beberapa jenis perangkat lunak utama serta fungsinya. Software, sistem operasi. Ini adalah perangkat lunak dasar yang mengatur komputer sehingga dapat menerima dan menjalankan perintah dasar. Contoh sistem operasi termasuk Windows, MacOS, Linux, dan Android. Software, aplikasi perkantoran digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan kantor seperti mengetik dokumen, membuat tabel, mengelola database, dan mengelola gambar. Contoh dari software ini adalah Microsoft Office yang mencakup Word, Excel, dan PowerPoint. Software memprogram ini adalah alat yang digunakan oleh pengembang untuk menulis dan menguji memelihara kode program. Contoh dari software memprograman adalah IDS seperti Visual Studio, LXPC, dan Xcode. Software generasi dan desain digunakan untuk mengedit foto, membuat desain grafis, dan analisasi. Adobe, Photoshop, dan Illustrator adalah contoh populer dari jenis software ini. Software antivirus dan kemampuan melindungi komputer dari virus, malware, dan ancaman keamanan lainnya. Contoh software antivirus termasuk Norton, Matchfree, dan Kaspersky. Software browser web memungkinkan penggunaan untuk menjalani internet. Contoh browser web termasuk Google Chrome, Mozilla, Firefox, dan Safari. Software media player digunakan untuk memutar musik dan video. VLC dan Windows Media Player adalah contoh dari software media player 1. Software komunikasi memungkinkan penggunaan untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui internet. Contoh software komunikasi termasuk Skype, Zoom, dan WhatsApp Apple. Software induksi dirancang untuk membantu dalam pelajaran dan pendidikan. Contoh
Software induksi termasuk Duolingo untuk belajar bahasa dan Fastcadman untuk berbagai mata pelajaran. Software manajemen keuangan membantu dalam mengelola keuangan pribadi atau bisnis. Contohnya, software ini termasuk QuickBooks dan Microsoft Money. Sebuah perusahaan memutuskan untuk mengimplementasikan sistem manajemen berkas elektronik untuk meningkatkan efisiensi dalam mengaspirasikan dokumen hukum dan memfasilitasi akses yang lebih cepat untuk para pengacara, hakim, dan pihak terkait. Namun, seorang pengacara senior mengatur kekhawatiran tentang keamanan data dan kerahasiaan klien dalam sistem tersebut. Jelaskan langkah-langkah akan Anda ambil untuk memastikan keamanan data sensitif dan kemampuan terhadap standar verifikasi yang berlaku dalam lingkungan pengadilan. Untuk memastikan keamanan data sensitif dan kepatuhan terhadap standar verifikasi dalam sistem manajemen berkas elektronik, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Verifikasi data. Semua data yang disimpan dan ditransmisikan harus dienkripsi menggunakan standar enkripsi yang kuat. Ini akan memastikan bahwa data tidak dapat dibaca atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Optimisasi dan otorisasi. Implementasi sistem yang kuat untuk memastikan bahwa hanya penggunaan yang berwenang yang dapat mengakses sistem. Selain itu, gunakan sistem otorisasi verifikasi peran untuk membatasi akses ke data berdasarkan peran dan tanggung jawab penggunaan. Audit dan pemantauan. Aktifkan pemantauan dan audit log untuk melancang semua aktivitas dalam sistem. Ini akan membantu dalam mendeteksi dan mencegah aktivitas mencurigakan. Pembaruan dan patching. Pastikan sistem selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru untuk melindungi terhadap ancaman dan kerentanan yang dikenal. Penelitian berdasarkan keamanan. Berikan penelitian kesadaran keamanan kepada semua pengguna sistem untuk membantu mereka memahami pentingnya keamanan data dan bagaimana mereka dapat berkontribusi untuk menjaga keamanan sistem. Kebijakan dan prosedur. Kembangan dan terhadap kebijakan dan prosedur keamanan yang jelas untuk membantu memadu penggunaan dan proses sistem. Pemulihan bencana dan backup. Buat rencana memulihkan bencana dan rutin melakukan backup data untuk memastikan bahwa data dapat dipulihkan dalam kasus kehilangan data atau bencana. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, perusahaan dapat memastikan bahwa sistem manajemen berkas elektronik mereka aman dan mematuhi standar verifikasi yang berlaku. Selalu penting untuk berkonsultasi dengan profesional keamanan serba untuk membantu dalam merancang dan mengimplementasikan strategi keamanan yang efektif. Demikian presentasi saya. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.